Bagaimana posisi derajat kedudukan mertua dan orang tua kandung di sisi Allah? Kalau engkau berbakti sama ayahmu, sama emakmu, biasa, karena dia yang mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti pada mertuamu, luar biasa. Kenapa? Karena dia memberikan anak gadisnya yang dilahirkannya dengan derai air mata, bersimbah darah, tiba-tiba dikasihnya anaknya kepada engkau hanya dengan mahar sebentuk cincin emas 1 gram, itu pun imitasi. Mau dia mengasihi anak gadisnya, ikhlas dia memberikannya. Ambillah nak. Tiba-tiba setelah anak gadisnya kau ambil seminggu sebulan, balik anak itu dalam keadaan mata biru, KDRT. Oh, di mana otakmu kau letakkan? Oleh sebab itu maka berbakti sama ibu biasa. Aku sayang sama engkau mak, biasa, karena makmu yang menyusukanmu 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti sama dia, luar biasa, karena dia memberikan anak gadisnya kepada. Hai ibu-ibu, kasih anak gadis kalian sama yang soleh-soleh di Masjid Tanjung Pinang. Tak ada yang mengaminkan, tak dapat lah kalian. Yang mengaminkan yang udah nikah pula, dapat 2 mereka. Tolong diberitahu amalan sunat sebelum tidur malam Pak Ustadz. Wudhu. Sebelum tidur malam berwudhu. Paling bagus lagi sholat witir. Tapi katanya witir tengah malam. Ada 2 sahabat Nabi yang witirnya sebelum tidur. Pertama Abu Hurairah, yang kedua Abu Bakar Siddiq. Ya Aba Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar, kamu witirnya kapan? Ba'dal atama, habis isya sholat witir. Maka siapa yang witirnya sebelum tidur, nanti malam tahajud saja tak usah tidur lagi, tak usah tidur lagi, tak usah witir lagi, maka dia dalam keadaan tidurnya suci. Baca kul huwallah, kul ambil falak, rabbin nas, ayat kursi, al-fatihah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, miring ke kanan, hadap ke kiblat, bismika Allahumma ahya wa amut. Sunnah. Orang sekarang tidur megang remote. Pertama dia nonton TV, lama-lama TV itu nonton dia. Cumana mau dapat rahmat barokah? Mati su'ul khotimah. Yang ditonton film hantu. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Berapa banyak dari pendapat tabi'in yang boleh kita ikuti dan kriteria pendapat tersebut? Mohon doa untuk anak kami M. Nabil dan Rafika Gunawan menuntut ilmu di pondok. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa semoga anak-anak kita semuanya menjadi penghafal Al-Quran, jadi para mujahid yang menolong agama Allah ini dengan harta dan nyawa mereka insyaallah. Ada tabi'in namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kampungnya di Basrah, Irak. Maka ucapan-ucapan dia itu banyak dijadikan sebagai sandaran pendapat. Kriteria menerima pendapat tabi'in itu adalah, kalau dalam tafsir itu ada 4. Tafsir ayat Quran dengan Quran, tafsir ayat Quran dijelaskan hadis Nabi, tafsir ayat Quran dijelaskan oleh pendapat sahabat, tafsir ayat Quran dijelaskan oleh tabi'in. Tengok tafsir Tabari, ada tafsir Ad-Dhahhak, ada tafsir Mujahid, ada tafsir Ikrimah. Itu semuanya adalah tabi'in yang memberikan penafsiran. Tapi kalau dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, maka tidak dapat diamalkan. Tapi mustahil mereka membuat-buat pendapat, karena mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tabi'in yang condong kepada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, keluar dari Ahlussunnah, maka tak bisa dipakai. Nah, ini semua harus dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana para rawi zaman dulu membukukan hadis? Bagaimana cara mereka membedakan hadis asli dan hadis palsu? Al-bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu contoh hadis palsu. Terong obat segala macam penyakit.
Siapa yang membuat hadis palsu? Tukang jual terong. Biar supaya laku dibuatnya hadis palsu. Syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad itu apa? Kau dapat hadis dari siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Al-A'raj. A'raj dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Sanadnya mesti nyambung. Kalau putus, lain. 2, periwayatnya mesti adil. Adil. Apa arti adil? Menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. Dulu, kalau ada periwayat hadis yang tidak menutup kepala, tak diterima hadis. Karena tidak adil, tidak melanggar, sudah melanggar muru'ah. Makanya dulu periwayat hadis itu pakai sorban, pakai topi, menutup kepala. 3, dhabit, ingatannya kuat. Ada orang alim tapi pikun, tak diterima hadis. Makanya kata Malik bin Anas, aku ketemu di Masjid Nabawi ini dengan orang-orang soleh. Kalau aku minta dia berdoa, turun hujan. Sakingkan kabul doa, sakingkan banyak zikirnya. Kalau kusuruh mereka berdoa, turun hujan. Tak perlu istisqa ramai-ramai. Satu orang saja berdoa, turun hujan. Tapi aku tidak meriwayatkan hadis dari dia. Kenapa? Karena pikun, tak ingat. 4, riwayat dia tak boleh bertentangan dengan riwayat yang lain. Namanya syaz, mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu. 5, tidak boleh ada illat. Illat itu apa? Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab walaupun kecil yang membuat hadis itu jatuh derajatnya, maka tak bisa diamalkan. Inilah kriteria yang dibuat ulama dalam kitab-kitab ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis. Suatu masa saya di panggilan kerja suatu PT di dekat kota saya. Namun di saat saya diterima di tempat kerja itu, dilarang berjenggot dan berkumis. Saya sudah bilang saya tidak bisa mencukur jenggot saya. Mak nyindir saya. Tapi perusahaan itu masih keras agar saya mencukur jenggot saya. Apa tanggapan Pak Ustadz? Jenggot hukumnya sunat, maka mencukur jenggot hukumnya makruh menurut sebagian mazhab Syafi'i. Kalau ada ustadz yang berpendapat berjenggot itu wajib, maka mencukur jenggot berarti haram. Cukur jenggot haram, berarti dia milih pendapat yang berjenggot wajib. Saya memilih pendapat berjenggot sunnah, maka mencukur jenggot tak sampai haram, hanya makruh saja. Jangan berkelahi masalah jenggot. Nanti yang tak berjenggot ngejek, kau sudah berjenggot ni ku tengok macam kambing. Kau tengok berjenggot, aku kambing, kau tak berjenggot anjing. Berkelahi. Berkelahi antara berjenggot tak berjenggot. Yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang. Ini hukum pokok pangkal. Kita mau kerja, lalu kemudian di situ suruhnya cukur jenggot. Ada tempat kerja lain boleh berjenggot, tapi gajinya agak rendah sedikit. Ikut yang rendah gaji ini, karena di sini kita bisa melaksanakan sunnah. Tapi kalau tak ada tempat lain, cuma ini, cukurlah, tak apa-apa. Sambil mencukur itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Saya tahu Ustadz tidak merokok, tapi tolong beri saya motivasi untuk stop merokok. Udah capek udah saya cerita rokok ini. Hai yang merokok berhentilah. 1 hari 10.000, 1 bulan 300.000, 1 tahun 3 juta, 1 tahun 3.600.000, sudah bisa beli kambing kurban. Bisa apa tak bisa? Bisa. 2 ekor kambing bisa kurban. Coba mulai besok. Kalau mulut itu agak masam, cari permen. Tak tahan juga, rokok agak 1 hisap, sudah tak beli. Perlahan. Tanya orang yang sudah berhenti itu, gimana cara dia bisa berhenti? Di luar negeri orang berhenti karena pajak rokok ditinggikan setinggi-tingginya. Kalau orang sakaratul maut mengucapkan istighfar, bagaimana itu Pak Ustaz? Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah.
nanti lidahnya nampak bergerak, suara udah tak ada lagi, bibir tak lagi bergerak. Hebatnya Allah Ta'ala, ada kalimat kalau diucapkan tak perlu bibir bergerak, lidah saja bergerak, tak bersuara. La ilaha illallah. Kalau sudah mulutnya, lidahnya nampak bergerak la ilaha illallah, diam, jangan ganggu. Tapi kalau dia meracau, berapa harga sawit, berapa ikan sekilo, ingatkan la ilaha illallah sampai akhir kalamnya, la ilaha illallah. Bagaimana kalau dia pas mau mati itu astagfirullah, tak masalah, karena substansi makna la ilaha illallah ada dalam astagfirullah, ada dalam salawat, ada dalam subhanallah, ada dalam alhamdulillah, ada dalam Allahu Akbar. Nabi ketika mau meninggal dunia, apa kata Nabi? Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, kata Nabi. Tengok kitab Ar-Rahiq Al-Maktub. Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah akan bersama dengan sahabat-sahabat a'la yang tinggi, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, orang mati syahid, salihin. Jadi jangan nanti waktu menengok ada orang sakratul maut, astagfirullah, su'ul khotimah. Nah, karena substansi maknanya tetap ada. Pertanyaan, mana yang lebih didulukan, diturunkan lutut apa tangan waktu sujud? Sujud. Allahu Akbar, lutut dulu, baru tapak tangan. Mazhab Syafi'i. Hadisnya riwayat Abu Wa'il, sedangkan yang menyebutkan tangan dulu hadis Abu Hurairah, tapi matannya maklub. Maklub artinya terbalik, tangan dulu, Allahu Akbar, tangan dulu, nah, baru lutut. Tapi dua-duanya boleh dilaksanakan, tapi jumhur mayoritas ulama lutut dulu baru tangan. Tapi kalau ada yang melaksanakan tangan dulu, saya pun tak salahkan, asal jangan kening dulu. Itu terjungkal namanya. Lutut dulu jumhur mayoritas ulama. Kalau ada yang membuat tangan dulu, termasuk buku sifat salat Nabi Nasruddin Albani, kata dia tangan dulu. Tapi mayoritas ulama lutut dulu. Saya ingin tanya, bagaimana cara seorang hamba agar imannya tetap istiqomah menjalankan kewajiban agama di saat imannya down? Al-imanu yazid, naik, wa yanqus, turun. Itu ada satu bab dalam Sahih Muslim, nama babnya Al-imanu yazid wa yanqus, iman naik turun, macam teh Sariwangi juga dia. Kapan dia naik? Yazidu bit ta'at, di dalam masjid bersama orang baik, mendengarkan pengajian, naik. Di karaoke mendengarkan lagu metal sama kawan setengah setan, turun. Oleh sebab itu, berusahalah tinggal di komunitas. Di lingkungan rumah, gabungkan dengan komunitas wirid yasin. Di kantor, gabungkan diri dengan komunitas pengajian. Di grup WA, ikut grup WA yang mengingatkan. Grup-grup WA yang mengirimkan yang tak baik, keluar saja dari situ. Nah, jadi untuk menjaga istiqomah ini kita mesti jaga. Dari mulai bangun pagi, dengarkan radio pengajian, tonton TV, TV pengajian, sampai di kantor, komunitas kawan-kawan yang pengajian. Saya sedang hijrah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi saya terbayang hal-hal kemaksiatan di saat saya dulu masih sendiri. Saya mohon bagaimana hijrah saya ini betul Pak Ustadz. Jangan sendirian, karena serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Buatlah komunitas, komunitas pemuda hijrah, komunitas jilbabers, komunitas hijabers, komunitas jombloan sejati, komunitas bikers syariah, komunitas anak begadang malam tapi tahajud rajin. Nah, buat komunitas. Setelah buat komunitas, angkat ketua,
ada kartu anggota, membuat suatu kegiatan istiqomah, sholat berjamaah, qiyamul lail, undang pengajian, undang bapak-bapak dari dokter-dokter, ibu dokter untuk dialog tentang narkoba, undang bapak-bapak dari kepolisian tentang tertib lalu lintas, undang bapak-bapak dari TNI bicara tentang ketahanan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah gitu, karena komunitas ini tidak selamanya ceramah-ceramah, mereka maunya dialog. Anak-anak muda ini tak mau lebih lama diceramahi, mereka maunya dialog. Sholat istisqa sebaiknya dilakukan pada saat kapan Pak Ustadz? Sholat istisqa dilaksanakan pada saat kemarau panjang. Cara pelaksanaannya dua. Yang pertama, sedang khutbah Jumat. Nabi sedang khutbah Jumat, masuk orang Arab Badui, ya Muhammad, halakatil amwal, kebun kami kering, kambing kami mati. Nabi sedang khutbah, langsung Nabi angkat tangan, aghithna, 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 turunkan hujan, turunkan hujan. Selesai sholat Jumat, keluar Masjid Nabawi, basah lantai, basah tanah Masjid Nabawi. Begitu kabulnya doa Nabi. Jadi melalui sholat Jumat. Yang kedua, sholat istisqa khusus. Di mana Nabi sholat istisqa? Nanti Bapak Ibu kalau pergi umrah, cari ini kiblat sebelah kanan ada namanya Masjid Ghumamah arti awan, karena Nabi waktu sholat istisqa datang awan di atas, tinggal turun saja lagi. Selesai istisqa turun dia ke bawah, saking kabulnya doa. Kenapa doa kita tak dikabulkan? 4, mat'amuhu haram, makanannya haram, mashrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, ghudhiya bil haram, disuapkan makanan haram. Sholat istisqa mohon kepada Allah ketika panas berkepanjangan dan tidak turun hujan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada kita sehingga menghilangkan segala malapetaka, bencana dan musibah. Apakah berdosa wanita bersalaman dengan pria? Tadi saya pegang tangan perempuan. Ustaz, saya pegang. Nenek, wow. Ada satu nenek. Yang anak gadis enggak? Ustaz. Ini banyak orang sekarang gak boleh salaman dengan perempuan yang tidak mahram. Begitu datang anak gadis, pas nenek-nenek datang haram. Nenek-nenek boleh karena gak membangkitkan nafsu. Tapi hati-hati juga, sekarang ada penyakit namanya Oedipus kompleks, bernafsu melihat nenek-nenek. Ibu-ibu yang mengulurkan tangan, tidak saya balas jabatan tangan, jangan tersinggung, karena saya mengamalkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ya ayyutrina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, lebih baik min antamu saya dan ra'atin la tahidu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Makanya kalau ada perempuan mengulurkan tangan langsung ini tidak pernah saya pelajari di Mesir. 4 tahun saya di Mesir, gak pernah orang Mesir salaman gitu. Ini saya lihat di Mahabharata. Kita ngomong sama orang India ini susah kita bedakan iya sama enggak. Jadi gak besok pergi. Istri saya sudah mu'allaq, alhamdulillah. Bagaimana saya membimbing istri saya sehingga menjadi muslimah yang taat? Kau ajari dia sholat, kau bawa dia ke masjid. Kalau kau bisa mengajar, ajar dia. Kalau tak bisa mengajar, serahkan ke ustaz. Tak bisa mengajar, bawa dia pengajian. Belikan dia jilbab panjang, belikan dia baju panjang, suruh dia tutup aurat. Jangan pakai soleh-soleh jahiliyah, jangan lagi pakai listrik 3 inci. Sedangkan istri saya selalu mengingat, bahkan menangisi keluarganya yang notabene non muslim. Ya gak apa-apa. Emangnya kalau dia masuk Islam putus hubungan dengan bapak, ibu, adik, kakaknya? Tidak, dia tetap boleh silaturahim. Mana dalilnya? Asma masuk Islam, emaknya tak Islam, datang ke Nabi. Apa asiluha? Boleh gak aku silaturahim dengan emakku? Kata Nabi, silakan silaturahim. Datang. Kalau datang ke rumahnya bawa minuman botol, bawa terbang.
Kalau datang ke rumahnya bawa makanan, kalau diajaknya makan jangan mau. Ayo makan ini. Enggak, Mak. Ini sudah kami bawa ikan teri yang sudah disembelih. Ikan teri yang belum disembelih. Nah, hubungan sosial tetap. Jangan mentang-mentang sudah masuk Islam ditinggalkan keluarga. Justru keluarga itu akan berkata, dulu kusangka anakku kalau masuk Islam meninggalkan aku, ternyata setelah masuk Islam anakku lebih berbakti, dibawakannya makanan, dibawakannya pakaian, tersentuh hatinya. Akhirnya orang tua pun nanti ikut bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kau bukan ustaz terkenal, kau tidak viral, tapi 2 orang keluargamu dapat hidayah. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, 1 orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairun min umurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. 3 tahun lalu kakaknya meninggal. Setelah kakeknya meninggal, kakak. 3 tahun lalu kakaknya meninggal. Setelah itu kakeknya pula meninggal. 6 bulan kemudian bapaknya meninggal. Mohon bantuan Pak Ustaz. Nanti kita doakan sama-sama supaya lembut hatinya dapat hidayah. Bagaimana menghadapi orang yang tidak mau bayar hutang? Banyak yang punya hutang. Padahal dia mampu. Pak Kapolsek ada? Oh, Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, tolong saya itu ada orang kaya. Assalamualaikum Pak. Iya. Ini gimana? Pak Kapolsek itu kan pegang-pegang lah pistol. Bayar Pak. Pak. Kalau Bapak menagih hutang, jangan takut. Bapak bukan zalim. Kalau Bapak menagih hutang, sesungguhnya Bapak sedang menyelamatkan dia supaya tidak makan haram. Masa Bapak dimakannya, dikasihnya ke anak bininya, anak istrinya makan haram. Ayyumal lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, pannaru aula bih, tempatnya api neraka. Daripada dia cari kita nanti di padang mahsyar, lebih baik dia cari kita di dunia. Kita tagih hutang untuk menyelamatkan diri. Jadi jangan, kenapa nggak kau tagih? Aduh, nggak enak hati Pak Ustaz. Tagih saja. Ustaz pernah nagih. Oh, saya tagih, saya datang. Kapan kau bayar? Kalau tak kau bayar, kapak kepala. Saya orangnya lembut baik. Cuman dia orang kaya, mobilnya sedan, duitnya banyak, ganteng, gemuk. Berarti dia kan lebih kaya dari saya. Dia kurus, dia gemuk. Dia tanya, kapan bayar? Ah, nanti. Kapan bayar? Telepon aja nomor saya. Saya telepon nggak diangkat, di SMS tak dibalas. Lama-lama kan naik setan saya. Kau pikir saya tak punya setan? Kapan kau bayar? Nanti. Besok kau bayar pagi. Kalau tidak, aku kampak malam. Langsung dibayar. Tapi Bapak jangan keras seperti saya. Saya memang dicap Ustaz keras. Bapak lembut aja. Bayar ya. Kalau yang kau bayar, nanti aku kampak. Pertama datang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi hutang piutang, faktubu ila ajalin musamman, faktubu, tulis. Waliyaktub bainakum katibun bil adli, ada seorang penulis yang adil. Wastashhidu sayyidaini min rijalikum, ada 2 orang saksi yang akan menyaksikan. Saya meminjam hutang ini akan saya bayar pada bulan Mei, bulannya berapa? Bulan Mei. Tahunnya tahun berapa? 2021 bawa kertasnya. 2021 kapan kau bayar? Aku sedang susah, rumahku kredit, mobilku kredit, panci kredit, depos kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah ini cuma biniku. Kita pun kasihan tak sampai hati. Bagaimana? Naik level 2. Fa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesulitan,
Fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia dalam kesulitan maka berilah tenggat waktu sampai dia lapang. Kapan bisa kau bayar? Insya Allah aku bayar 2 bulan lagi. Oke, tambah lagi. Yang ketiga datang, kapan kau bayar? Aku nggak sanggup. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau dia tak sanggup juga kau sedekahkan lebih baik. Nampak-nampaknya lebih banyak bensinku menagih daripada yang tadi. Oleh sebab itu maka ku ikhlas. Ku ikhlas ke lebih ramai. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Tapi ayat ini dihafal oleh yang minjamin duit, bukan yang minjam. Jangan nanti besok ada yang minjam. Kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Itu ayat aku. Itu ayat aku, brother. Saya pertama kali datang ke Pulau Bunyu ini kan, tapi rasanya macam pernah menunjukkan orang Pulau Bunyu menganggap saya sebagai keluarga dan saudara. Kita kalau di tempat itu orangnya angkuh, sombong, hatinya tertutup, ceramah kita nggak selancar ini. Paling-paling kaku. Tapi hari ini saya seperti sedang berada di tengah keluarga saya. Kita tidak satu nasab, tidak pula satu nasib, tapi insya Allah kita sama di surga bersama. Apa boleh wanita haid ngajar ngaji? Perempuan haid boleh ngajar ngaji, ayatnya dipotong-potong. Ya ayyuha alladzina kutiba alaikum siam. Jangan disambung. Begitu menurut sebagian mazhab. Jadi ibu-ibu yang guru di sekolah, ibu tetap ngajar. Yang boleh baca Quran sedang haid ada 3. Yang pertama, guru ngajarnya potong-potong, putus-putus. Yang kedua, perempuan hafal Quran tapi nggak ulang hafalan. Perempuan hafal Quran kalau tidak diulang-ulang 2 juz sekali, maka dia pejam mata dalam hati pulangnya dalam. Makanya bapak kalau punya istri hafal Quran, tiba-tiba dia pejam mata diam, itu sudah ulang hafal. Tapi kalau istri bapak nggak hafal Quran, tiba-tiba pejam mata, berarti kesamper. Jadi kesimpulannya ibu-ibu guru yang ngajar di sekolah, ibu tetap boleh ngajar mereka baca Qurannya, jangan dipegang, jangan disentuh, jangan dibawa, dan ibu ngajarnya bacanya putus-putus, potong-potong. Bolehkah mendawamkan wudhu? Ya, ibu yang sedang haid boleh berwudhu, bagus, afdal. Perempuan haid jangan sampai nggak wudhu, nggak zikir, baca nggak boleh, itikaf nggak boleh, tapi berzikir tetap boleh. Ini udah nggak zikir, nggak wudhu, duduk di tepi jendela, mulut dibuka. Bukan cuma nancu masuk, lalat masuk. Makanya banyak yang kerasukan diganggu setan itu adalah perempuan yang dalam keadaan haid. Makanya ibu dalam haid tetap berwudhu, tetap berzikir. Subhanallah, subhanallah. Dek, mana teh manis abang? Subhanallah. Orang yang terlambat sholat sengaja, apakah dia tetap dapat pahala? Pahalanya dapat, cuman tidak sebanyak. Yang paling bagus itu adalah intizarus sholah ba'da sholah, menunggu sholat. Ditunggu sholat masjid, tunggu azan, habis azan qabliyah subuh, habis azan qabliyah zuhur, habis itu iqamat. Itu yang paling afdal. Adapun terlambat, sahabat Nabi kalau terlambat takbiratul ihram, takziah 3 hari. Takziah 3 hari berduka cita karena terlambat takbiratul ihram. Kalau terlambat sholat berjamaah, takziah 7 hari. Bayangkan. Lihat nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Bakar Zuhair. Ini terlambat sholat sampai 3 tahun.
ketika orang berjamaah tapi sopnya renggang bahkan putus, apakah sholatnya sah? Tidak boleh imam mengangkat takbiratul ihram, mohon maaf, sebelum sop lurus. Maka imam dia dulu, sawus, luruskan sop, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Mohon anak muda berdiri, 1, 2, sini, sampai 1, sampai 1, sini. Inilah kesempatan kalian foto. Mangkibun bimangkibin, baru dapat pendapat. Walaupun bahu saya lebih tinggi. Makanya kalian mesti banyak makan ikan. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Nah, dapat bahu dengan bahu. Yang kedua, kaki dengan kaki, rapat. Tapi tidak semua orang nyaman begini. Kadang ada juga kalau rapat dia bisa. Kalau nanti kau rapat kan begini, digesernya sedikit, jangan kau geser lagi. Takutnya dia preman ortobat dipijak di kaki. Saya termasuk yang tidak sensitif. Dirapatkan saya gini, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang sensitif, digesernya sedikit, jangan. Yang penting jangan ada celah. Udah. Imam baru boleh angkat takbiratul ihram kalau sudah rapat kaki dengan kaki, rapat bahu dengan bahu, baru angkat tangan langsung Allahu Akbar. Makmum di belakang murad mari. Udah, gitu. Apa kata imam? Sawus subuh, luruskan saf. Fa'inna tasbihatas subuh min tamamis sholat. Lurusnya saf bagian dari kesempurnaan sholat. Ujung tumit, maaf beribu maaf, ujung tumit di tepi saja. Jadi yang rata itu tumitnya. Ini ujung tadanya tumit. Jadi yang rata itu tumitnya, bukan ujung kakinya. Ujung kaki, iya. Senanglah kalau panjang-panjang. Saat ini di Bunyu masyarakatnya hidup dengan amalan yasinan, tahlilan, maulidan 7 harian. Sementara ada sebagian orang bilang itu sudah menyesatkan amalan itu. Bagaimana Pak Ustaz? Pertama yasinan. Yasin itu masih Quran. Masih. Di Pulau Bunyu masih Quran. Masih. Baca Quran hukumnya apa? Maka membaca Quran, membaca Yasin berarti hukumnya apa? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuhnya dia sudah diampuni Allah dosa-dosanya. Baca Yasin bukan malam Jumat tapi tiap malam. Karena nggak sanggup tiap malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, lawan dekat. Dah, yasinan selesai. Tahlil, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man halala 70 marratan, siapa yang baca tahlil 70 kali, summa ahdatsa thawabahu lil mayyit, kemudian pahala tahlil dihadiahkan ke mayit, intafa'a bihi, maka pahalanya sampai. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan tahlil dihadiahkan pada orang mati, pahalanya sampai. Nabi menusuk pelepah korma, ditusukkan ke kubur. Kenapa kau tusukkan pelepah korma ya Rasulullah? Karena pelepah korma bertasbih, tasbih pelepah korma sampai. Jelas? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuat semangat, la ilaha illallah. Tiba-tiba angin dari kipas angin mengembus koran yang menutup piring. Pas tutup ditengoknya cuma ini. La ilaha sampai hati. Namun saya tiga kali. La ilaha illallahnya karena Allah, bukan karena nafsu.
ma sabbahnahu wa ma kabbarnahu. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil yang kami baca malam ini kepada almarhum Abdul Somad LCMA. Nah, lihat mati Abdul Somad di Riau, Pulau Sumatera. Dari Pulau Bunyu mereka mengirimkan tahlil, insyaallah. Begitulah cinta orang Pulau Bunyu. Yasin sudah, tahlil sudah, maulid. Idza kana hadza kafiran ja'azamuhu tabat yadahu bil jahimi mukhlida ata'anahu fi kulli yawmin itsnaini abada yukhaffaf an'ul masrur bi ahmada yukhaffaf an'ul adabu masruran bi ahmada fa kaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kata Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi, Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang Pulau Bunyu senang maulid, insya Allah masuk neraka azabnya ringan. Kalau tidak sholat. Sedangkan yang kafir Abu Lahab dapat syafaat gara-gara senang menyambut kelahiran Muhammad, apalagi kita. Maulid adalah mengenalkan Muhammad. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Dibacakan syair-syair, bersolawat, mahalul qiyam, bagi makan, tidak campur aduk laki-laki perempuan, maka perbuatan itu baik. Yang ngomong itu bukan Abdul Somad, Imam Al-Hafiz. Kalau disebut Al-Hafiz, hafalan hadisnya 300.000 hadis. Tiba-tiba ada yang membid'ahkan hafalan hadisnya 3 kalau laptopnya hidup. Masalah 7 hari, Yasin sudah, tahlil sudah, maulid sudah, masalah 7 hari. Nabi, setelah Nabi, sahabat, setelah sahabat, tabi'in. Nabi gak ada nyebut 7 hari, sahabat Nabi pun gak ada nyebut 7 hari. Yang ada nyebut 7 hari tabi'in namanya Imam Atta. Siapa namanya? Imam Atta. Ingat, Atta, bukan Antu. Oh, Antu. Atta. Imam apa namanya? Imam Atta. Kata Imam Atta, orang meninggal diuji di kuburnya 7 hari, maka dianjurkan bersedekah makanan supaya memudahkan dia. 7 hari sedekah makanan, tiap malam makan-makan. Kalau mampu, kalau nggak mampu jangan ngutang bubur kacang hijau. Kita yang datang membawakan makanan. Hai bapak miskin, hai ibu susah, jangan masak, kami yang bawakan makanan. Ibu bawakan nasi, bapak bawakan ikan, bapak bawakan teh manis, saya makan itu. Tapi kalau ada anaknya yang kaya datang dari Tarakan mau sedekah, boleh nggak kita makan? Boleh. Yang mereka bilang nggak boleh itu mereka betulnya sebetulnya nggak mau makan di situ, maunya minta dibungkus. Itu yang ngomong bukan saya, Imam Atta namanya. Orang meninggal itu diuji 7 hari, maka diantaranya meringankan dia itu sedekah makanan selama 7 hari 7 malam. Bukan, saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Jangan lupa like and share. Bagaimana hukum senam atau aerobik ditambah lagi sering posting FB? Senam aerobik celananya sempit. Yang di belakang itu bukan senam, menengok. Kalau perempuan mau senam sesama perempuan di ruang tertutup, jangan campur dengan laki-laki, jangan ada gambar yang keluar. Kalau yang laki-laki senam bagus, ini banyak di kantor-kantor senam. Gak ada leher yang bergerak, jadi mata. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang dorong. Islam itu satu. 2 kertas beri harus 2 jam juga sih ceramah. Iya, 1 jam setengah sudah. Islam itu satu. Kenapa ajaran mazhabnya beda-beda?
ajaran mazhab apa yang paling tepat untuk umat Islam diamalkan di zaman sekarang? Mungkin yang mirip-mirip pertanyaannya di Nabi pernah sholat yang menyinggung-nyinggung di gua. Allah Seleksi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i yang dipakai di bawah dada, di atas pusat. Mazhab Maliki yang dipakai di atas pusat. Mazhab Hanafi, Hambali dipakai yang di bawah pusat. Jadi ketiga keempat mazhab itu tetap memakai hadis Nabi. Tapi semua mazhab sepakat bahwa sholat itu wajib. Maka kita ikuti yang disepakati saja. Masalah ada orang yang tangannya di sini. Ada tangannya di sini. Saya pakai mazhab Syafi'i karena sekolah saya pondok pesantren mazhab Syafi'i. Pergi saya ke Mesir, di Mesir kita pakai tulis nama Abdul Somad, mazhab Syafi'i. Tapi ada kawan saya dari Jawa, nama Zul, mazhab Hanafi. Saya tanya, ente kok ngambil mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi enak, bukunya tipis-tipis. Kawan saya, ente kok nggak pakai? Aku kan dari Jawa Timur. Di Jawa Timur pondoknya sudah mazhab Syafi'i. Aku mazhab Syafi'i udah selesai. Aku mau ngambil mazhab Hanafi. Akhirnya dia di Azhar mendalami mazhab Hanafi. Setelah pulang dua dia hebat. Mazhab Hanafi hebat, mazhab Syafi'i hebat. Jadi mau mazhab Syafi'i juga selesai. Jadi gak usah dipermasalahkan dulu. NU mempermasalahkan Muhammadiyah mulai dengan NU anak-anak mudanya gara-gara masalah kunut gak kunut. Alhamdulillah sekarang gak masalah lagi karena dua-duanya gak sholat subuh. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Gak keluar dari empat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Maka selama tidak keluar dari empat mazhab masih Ahlussunnah wal. Tapi Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera, gak tahu di Pulau Wunyu di masjid ini orang pakai apa. Jangan selonong boy, ujuk-ujuk langsung maju ke depan, tanya dulu. Kalau ditanya di sini mau sholat subuh, tanya dulu. Di sini di masjid Al-Kausar sholat subuhnya pakai kunut atau enggak? Pakai. Maka saya jangan sembrono maju ke depan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu namanya menimbulkan ikhtilaf dan khilafiyah. Makanya saya kalau disuruh imam subuh, Ustaz Somad maju ke depan. Tidak mau menimbulkan ikhtilaf, biar imam tetap saja maju. Karena selama masih Ahlussunnah wal Jamaah diterima Allah. Hanafi benar, Hambali betul, tapi membawa mazhab Hambali ke tengah masyarakat yang bermazhab Syafi'i akan menimbulkan jangankan membawa mazhab Hambali ke tengah mazhab Syafi'i, membawa kopi ke tengah mazhab teh aja menimbulkan.